yang diselenggarakan oleh Komisi Remaja dan Pemuda BKP Cepat Siareo Kamis 16 Juli 2020. Yang terhormat Bapak Ketua BPMJ beserta jajarannya, yang kami hormati, sekaligus saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada malam hari ini, Pak Modesta Fenomena SKF FM. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi Remaja dan Pemuda BKP Cepat Siareo, dan yang kami banggakan dan kami cintai teman-teman pemuda-pemudi yang telah hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sarankan semua shalom. Shalom. Yang siap mendengarkan seminar malam hari ini pada kedatangannya. Terima kasih teman-teman yang kasih Tuhan. Sebelum kita melaksanakan setiap rangkaian acara kita malam hari ini, mari kita mendengarkan acara ini kepada nama Tuhan. Sebelum itu kita akan satu pujian. Mari kita bernyanyi segala puji syukur. Shalom, Yahoo, yang terhormat narasumber kami di Desa dalam SKFM yang terhormat Bapak Ketua BPMJ dan juga Bapak Samanya Yusuf yang kami hormati dan kami sayangi seluruh personalia dan seluruh anggota Korepa yang sudah berkumpul di rumah Tuhan pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih setianya. Kita boleh diberikan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangkaian acara seminar rohani pengenalan karakter dan kepribadian remaja dan pemuda di Komisi Remaja dan Pemuda BKP Cepat Siareo. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pelaksanaan seminar kita harus akui bahwa kita saat melihat bahwa perilaku kita pengaruh daripada lingkungan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali rasanya saya bisa berdiri di sini. Sebelumnya, perkenalkan saya Joshua Faulah. Saya akan memimpin jalannya seminar kita pada malam hari ini selama
bahwa di bulan Juli ini kita mengadakan sebuah kegiatan besar, di mana di malam hari ini kita akan mengadakan seminar rohani. Seminar rohani pada malam hari ini kita akan membahas sekitar pengenalan kepribadian dan karakter remaja dan pemuda. Ada juga tema yang telah disusun oleh personalia di malam hari ini, yaitu kenali dirimu, temukan bakatmu, dan hidupi panggilanmu. Tentu bukan hanya mengenal secara pribadi, juga mengenal bakat kalian, bahkan mungkin potensi dan bakat, dan bagaimana selanjutnya saya akan mengikuti panggilan itu. Jadi semangat untuk remaja JS, you the best, kamu luar biasa di dalam Tuhan. Oke, sambil saya persiapkan hal ini, saya mau tanya, memilih di saat tidak ada pilihan, pernah nggak? Pernah nggak memilih di saat tidak ada pilihan? Terserah pilih apa, jodoh, pilih teman, pilih nggak ada. Atau biasanya suka kasih hadiah saat teman ulang tahun gitu. Terus tiba-tiba ada yang salah dalam relasi. Aku nggak mau katakan yang sebenarnya supaya hubungan kita tidak rusak. Sering, sering. Berarti di sekolah itu jatuh banget. Gimana nanti ya saya akan bicara, gimana kita tapi gimana saya harus lakukan, itu udah pekerjaan saya. Jadi benar-benar itu masalahnya kalau nggak tahu diri, tersisa sekali menjalani hidup. Nah, jadi bagaimana mungkin seorang anak Tuhan tidak bisa menikmati hidup di dunia ini? Nggak mungkin kan? Jadi anak Tuhan sesungguhnya harus bisa menikmati hidup yang sudah dianugerahkan Tuhan di dunia ini. Tapi masalahnya apa? Ya karena tak bisa menjawab ini semua. Aku nggak tahu sebenarnya aku ini siapa, apa kelemahanku, apa kekuatanku. Nah, sering juga saat kita nggak kenal diri kita akan banyak menutupi kelemahan kita. Padahal sesungguhnya kelemahan itu nggak boleh ditutupi, harus dibongkar supaya kita bisa solve the problem. Kita bisa selesaikan persoalan itu. Sama kayak bawa motor ke bengkel. Siapa pernah bawa motor ke bengkel? Semua pernah kan? Lalu kata otomotifnya mengatakan, oh ini yang rusak. Enggak, bukan itu yang rusak. Sebenarnya ini pasti olinya. Berarti ada olinya bang. Kamu yang menentukan. Sebentar udah dibongkar. Ini loh kelemahannya gitu. Nah, akhirnya selesai nggak masalahnya? Enggak, kamu bang bayar terus 10 kali lipat. Yang penting jangan bongkar masalah ini. Ini aja, berarti ada olinya. Aku tahu kok ini kelemahannya. Jadi lucu kan? Kalau sampai kita bawa ke bengkel tapi kita nggak mau dibongkar. Jadi semoga sesi malam ini ya mendorong kita mengenali kelemahan kita dan itu akan mendorong kita lebih rendah hati kepada Tuhan. Pernah nggak kayak, wah capek sekali hidup seperti ini. Jadi dengan mengenal diri, kamu akan lebih mensyukuri dan lebih berani berkata, Tuhan, terima kasih telah memakai keluarga untuk melahirkan di atas muka bumi. Semua masalah-masalah kecil dan bermunculan yang menjadi tantangan kehidupan, kami tidak pedulikan lagi. Bukan tidak peduli, kami bisa menyelesaikannya dengan lebih baik. Kemudian ini juga menolong untuk memilih studi, pekerjaan pelayanan, potensimu berkembang dan berarah, serta hidup sesuai rencana Tuhan. Jadi mengenal diri itu bukan tentang meninggikan diri, tetapi biasanya melakukan tes itu dan dengan cara ini inilah seperti ini. Nah, bahkan itu yang secara alami minat apa yang saya sukai dan luar biasa keren, saya suka. Korensa JS melakukan pendekatan pengenalan diri itu dengan meminta
sekolah ini intelijensis kita. Pertama, boleh kita baca pertama intelijensis 3 ya. Oke, otak kanan hanya mengingat gambar. Jadi kita sering lupa karena otak kanan kita nggak bermain. Nah, jadi sekarang kita melakukan ini waktu ini. Nah, sekarang kalau saya sudah pakai otak kiri dan otak kanannya. Kalau kamu sering lupa, nah, siapa yang sering lupa di sini? Itu orang-orang yang jalan pakai otak kanan. Nah, jadi untuk kalau Anda menggunakan otak kanan, buatlah gambar-gambar yang mewakili huruf-huruf ide-ide yang kamu tuliskan. Oke, sehingga kamu akan gampang mengingat seperti yang kita lakukan barusan. Nah, siapa orang yang suka cerewet di antara kalian? Bapak ketua, tapi saya bilang bapak ketua itu Minister Accounting. Oh, tapi mungkin kombinasi juga ya. Bisa jadi kombinasi. Siapa yang suka berdebat? Ada Joshua. Nah, siapa yang suka kalau ngetik chat, kemudian harus papasan? Karena mau lihat harus sampai sebentar. Bahkan ada yang sampai udah dari grafis sampai keesokan harinya. Nggak ada yang terkirim. Kiri kanan dan ini coba lihat. Nah, itulah orang yang linguistik. Nah, tapi ini yang kelemahannya. Nah, terlalu banyak berbicara dibanding mendengar. Misalnya orang menjelaskan, kamu tunggu, saya mau menjelaskan juga. Orang lagi jelaskan, ya tapi kan sebenarnya. Jadi orang udah nggak bisa ngomong lagi. Nah, jadi untuk teman-teman yang suka dilakukan kayak gitu, pahami saja ya, mereka itu orang linguistik. Jadi kalau misalnya juga suka berargumen. Nah, kelemahan ini harus disertai dipadukan dengan disiplin, kesabaran dan kerendahan hati. Next, kecerdasan kinestetik. Pernah nggak kalian beli barang dagangan? Boleh. Penulis artikel Kristen juga boleh. Dan moderator diskusi teologi. Sama seperti malam ini ya, tepat sekali. Wah, keren banget. Keren KJS memilihnya sebagai moderator. Untuk kombinasi kecerdasannya ini, dia cocok teolog, filsafat, bukan. Karena firman Tuhan berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggota yang banyak, demikian pula Kristus. Setiap orang memiliki fungsi yang berbeda. Setiap orang memang akan mendapat bagian dalam pelayanan. Karena sudah tahu kecerdasannya masing-masing dan sudah tahu bagiannya dan panggilannya dan bidang pelayanan apa yang dia lakukan. Dan bukan hanya itu saja, apa karir, bahkan karir modern yang cocok untuknya, apa jurusan yang perlu untuknya, bahkan yang sudah selesai kuliah bisa dapat lagi. Jadi jangan suka menghakimi orang. Mungkin kamu akan menemukan teman yang tidak bisa bertindak sama sekali tentang masalah hidupnya, pergumulannya. Sesungguhnya bisa jadi dia seorang yang terus memikirkan, merenungkan terus apa hal yang harus dia lakukan. Sudah kubuka hotspot bro.
Redmi 88888. Sudah kubuka semua pemblokiran kalian loh, sudah kubuka. Sampai nggak ada terblokir satupun. Oke, karena begini jadinya kita akan mengambil 3 teratas per tahun. Jadi ini liga dulu yang 10 yang sudah join. Kita mulai ya. Yang lain mau biarkan dulu. Jadi tujuan dari kuis ini sesungguhnya wujud syukur dan sukacita saya karena kalian telah berpartisipasi dengan sangat baik dalam seminar ini. Memberikan yang sangat sakit. Terima kasih buat hambanya yang sudah berjuang mempersiapkan materi. Share bersama, berbagi pengalaman kepada kami semua, khusus untuk adik-adik kita yang terus dipersiapkan untuk menjadi generasi emas sama seperti yang kita oleh pemerintah, dan untuk harapan Tuhan menjadi anak baik. Dengan mengenal siapa kita, mengetahui Belum ya? apa, Kenapa? maka kita dipanggil untuk